Isu mengenai Presiden terpilih Prabowo Subianto yang disebut tidak akan menandatangani Kepres IKN ditepis oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Seorang Jokowi mulai merasa IKN ini akan gagal ya. Menurut pengamat Rocky Gerung yang mengatakan bahwa kenapa seorang Jokowi tidak sekarang ini mengatakan belum merasa siap untuk pindah ke IKN. Dan bahkan ya ditanya oleh wartawan ya, kapan Pak mau pindah ke IKN? Jawaban seorang Jokowi malah berbalik tanya. Dengan berbalik tanya di situ ya, kata Rocky Gerung, ya Jokowi mulai merasa dirinya bahwa IKN itu akan gagal. Bisa saja pertanda ini akan mangkrak begitu kan. Dengan asumsi yang kemudian diprediksi seorang Jokowi Juli ya, ini akan bisa pindah ke IKN. Jalannya masih berlumpur di situ begitu kan. 17 Agustus ini katanya dibagi dua dan sebagainya. Ya, secara logika masuk akal sih sebenarnya dengan logika apa yang kemudian disampaikan oleh Rocky Gerung. Ya, secara tidak langsung seperti itu begitu kan ya. Kalau ini IKN ini mangkrak dan gagal yang sudah menghabiskan triliunan di situ begitu, maka ya kegagalan dari seorang Jokowi ya inilah ya bisa dikatakan sebagai Bapak Presiden infrastruktur yang gagal. Seorang Bambang ya sebagai ketua awal mereka tidak berani mereka ya. Mereka tidak tidak kuat dengan tekanan-tekanan sana sini dan sekarang diganti oleh Pak Bas ya. Silakan. Pak Bas mengatakan ya belum siap kalau Juli, kalau Oktober ya diupayakan di situ begitu ya. Di Oktober kan juga Jokowi kan sudah pindah begitu kan. Ini gimana begitu? Itu kan hanya isu, nggak mungkin lah orang IKN ini termasuk makan bergizi gratis ini sudah masuk dalam anggaran APBN 2025 yang akan diajukan Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus 2024. Jadi itu hanya isu ya atau hoax yang kita nggak bisa percayakan. Ini warisan-warisan presiden. Artinya apa? Artinya Pak SBY membangun infrastruktur gagal. Seorang Jokowi kalau ini benar-benar mangkrak dan dan IKN ibu kota tidak pindah ke Kalimantan, wah ini juga saya rasa akan menjadi catatan penting kegagalan dari seorang Jokowi. Makanya ya mencari pemimpin itu jangan melihat dari karena masuk gorong-gorong, karena pencitraan dan sebagainya, tetapi melihat punya terobosan baru enggak ya, punya pemikiran baru enggak ya, apa yang diberikan kepada rakyat. Kok rakyat dijekik sana sini, dijekik oleh pajak, dijekik kebutuhan-kebutuhan pokok, dijekik dengan pendidikan yang begitu luar biasa besarnya, juga dijekik dengan dengan pendidikan yang kemudian katanya UKT mahal dan sebagainya. Nanti pada Juli ini sudah akan selesai. Jadi kantor presiden, istana presiden, kantor-kantor Menko yang 4 lantai dari 4 tower, 3 lantai sudah siap, air minum sudah bisa masuk ke IKN. Nanti tanggal 19 saya akan cek ke sana. Rumah menteri dari 36 mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Dari 47 tower ASN, 12 tower insya Allah akan selesai furnished, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara. Namun demikian tidak serta-merta kita harus bangun ibu kota baru gitu dan kita pindah ke sana. Untuk pembangunan fasilitas publik itu bisa di luar Jawa lebih banyak ya, untuk misalnya akses untuk listrik ya, karena di saat Indonesia merdeka sekarang di beberapa daerah remote area di Indonesia itu masih ada masyarakat belum berlistrik ya. Jadi kalau misalnya ada pembangunan pembangkit listrik di remote area, itu akan sangat membantu ya mengenerate ekonomi mereka. Anak-anak bisa belajar pada malam hari, kemudian ibu-ibu rumah tangga atau sebagian masyarakat bisa generate income dengan usaha mereka gitu ya, misalnya bikin kue atau apa gitu. Nah kemudian di sisi lain juga bisa akses internet lebih banyak sehingga dunia ini tanpa batas, jadi mereka bisa menembus pasar tidak hanya di daerahnya dia sendiri, tetapi antar kota, antar provinsi, antar negara bahkan demikian Mbak. Jadi bukan bangun ibu kota.